Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga dapat berkumpul walaupun melalui media online ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Media Baru dan Komunikasi Digital, yaitu Bapak Dr. Muhammad A.R. Imam Riawan, Sos MIKOM, dan yang saya sayangi teman-teman Media Baru dan Komunikasi Digital. Perkenalkan, saya Dea Maharani selaku moderator perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan ada Alifia Sartika, Dea Maharani, dan Nazatul Syadila. Baik, di sini kami mengambil tema yaitu tentang hukum etika di media baru dan komunikasi digital. Oke, di slide pertama ada hukum dan etika di media baru dan komunikasi digital. Ada pepatah dalam bahasa Latin yang berbunyi ubi ius societas, artinya di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Nah, itu juga berlaku di komunikasi. Tidak ada hukum seandainya tidak ada proses penyampaian pesan antar manusia. Baik, arti dari hukum komunikasi itu adalah hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab antara manusia dalam proses penyampaian pesan, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, dengan media cetak maupun teknologi elektromagnetik atau telekomunikasi. Atau misalnya di zaman kita sekarang ini sudah banyak media baru seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Tujuannya agar hak asasi dan kemerdekaan setiap orang dalam melakukan interaksi sosial atau berkomunikasi dapat berlangsung dengan aman dan penuh tanggung jawab. Maka diperlukan adanya suatu aturan-aturan yang mengaturnya agar proses penyampaian pesan antar manusia dapat berjalan dengan baik dan benar demi mewujudkan rasa keadilan, ketertiban, kedamaian, dan keamanan sebagai bentuk dari demokrasi. Ada 5 hukum komunikasi yang efektif yang dapat mencerminkan diri kita sendiri untuk berkomunikasi. Yang pertama, ada hukum respect, yaitu sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan rasa saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Oke, hukum yang kedua ada empati. Empati merupakan kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Contohnya nih, ada bencana alam. Itu merupakan salah satu sifat empati dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga ada hukum audible. Makna dari audible antara lain adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Kemudian yang keempat ada clarity, berarti bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik. Maka hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Hukum yang terakhir yaitu adalah hukum humble. Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nazatul Syadila, nomor pokok mahasiswa 20910202888. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek hukum di dalam media baru dan komunikasi digital. Terdapat 2 aspek hukum dalam media baru dan komunikasi digital, yaitu privacy dan cyber ethics. Yang pertama, kita akan bahas tentang privacy. Privacy atau privasi merupakan satu hal yang sangat penting bagi individu, karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, akan selalu ada keinginan dalam diri seseorang untuk melindungi rahasia dirinya.
Karena itu, keinginan untuk melindungi diri menjadi hak setiap individu dan bersifat universal. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada beragam informasi dalam bentuk gagasan, ide, tuntutan, dan bahkan protes bisa disampaikan melalui ranah daring. Sejalan dengan itu, pada dasarnya di negara kita sangat banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran privasi. Sebagai contoh, artis misalnya. Nah, kebanyakan penggemar dari artis tersebut mengunggah foto-foto dari si artis yang mungkin bagi si pemilik foto itu bukan satu hal yang bisa dikonsumsi oleh publik, sehingga itu melanggar privasi. Selain itu juga, ketika artis berpergian ke satu tempat, kemudian ada paparazzi yang diam-diam mengambil fotonya, mengirimkannya ke media gosip atau lain sebagainya, dan itu juga mengganggu privasi dan mengganggu kehidupan si artis pula. Mungkin bagi beberapa orang itu merupakan satu permasalahan yang sepele, tapi bagi si pemilik privasi tentu itu bisa menimbulkan keresahan dalam dirinya. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dari pelanggaran privasi, maka dibutuhkanlah yang namanya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menerapkan dan mempelajari etika privasi. Aturan hukum tentang privasi di Indonesia. Menurut beberapa literatur, sebenarnya di Indonesia masih belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Akan tetapi ada beberapa aturan yang memang mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Misalnya tercantum dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, dan lain sebagainya. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap hak atas privasi sebenarnya sudah diakui sebagai salah satu hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Aspek hukum yang kedua adalah cyber ethic. Cyber ethic itu sendiri adalah satu aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, dengan ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang memang berhubungan dengan orang perorangan atau berhubungan dengan subjek hukum. Nah, dapat dikatakan juga bahwa cyber ethic ini adalah satu bentuk adopsi konsep etika tradisional yang diterapkan pada penggunaan teknologi, komputer, dan juga internet. Secara umum, etika membahas beberapa tema seperti halnya hati nurani, nilai, dan juga norma. Hati bisa disebut sebagai institusi pada diri manusia yang menilai moral serta tingkah laku. Selain itu, bentuk-bentuk kejahatan yang berada pada internet biasanya disebut sebagai cybercrime. Nah, pada saat cybercrime ini terjadi, maka di saat itulah cyber ethic memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga aktivitas dalam dunia internet agar dapat berjalan dengan baik. Nah, selain dari dua istilah cyber tadi, cyber law juga sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus mengenai pelanggaran etika di media baru dan komunikasi digital. Yang pertama contohnya ialah penipuan online. Ada kasusnya yaitu penangkapan terhadap pelaku penipuan melalui Facebook, yaitu Dede Rahmat dan Hasan Raswir pada awal tahun 2015 silam oleh Polres Sukabumi Kota. Yang bersangkutan membuat akun Facebook palsu untuk memperdayai Wilda Silviani. Setelah 2 bulan perkenalan, pelaku mulai melancarkan aksinya dengan meminjam uang secara bertahap hingga total pinjamannya mencapai 37 juta. Dari kasus penipuan tersebut dikenai pasal 378 KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Online pasal 28 ayat 1 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Yang kedua, kasus cyberbullying. Kami ambil contohnya dari seorang selebriti yang bernama Bertrand Peto yang pernah mengalami pembulian di media sosial, yaitu Instagram, yang mana Bertrand Peto pernah mengalami pembulian oleh seorang anak perempuan yang membuat video dengan membuli dan mengujarkan kebencian kepada Bertrand Peto dengan membanding-bandingkan Bertrand dengan bintang luar negeri.
serta mengatakan bahwa Bertrand hanyalah seorang pengamen dan wanita tersebut sempat mengalami body shaming kepada Bertrand Petoy dengan mengatakan kata dekil. Cyberbullying ini diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu pasal 27 ayat 8 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama ialah manajemen waktu. Berguna untuk menghindari kecanduan terhadap media digital. Kita dapat mengedukasi tentang pengelolaan waktu penggunaan gadget. Yang kedua ialah perundungan dunia maya. Dalam mengatasi hal tersebut, kita perlu mensosialisasikan untuk tidak merespon, tidak membalas dendam. Untuk apa? Untuk menyimpan bukti perundungan tersebut kepada orang tua atau guru, bahkan pihak berwajib. Yang ketiga ialah pengelolaan keamanan cyber. Memberikan edukasi beberapa tips keamanan cyber seperti selalu menggunakan nama asli dalam beraktivitas di ruang digital, membuat kata sandi yang kuat, serta tidak memberitahukan kepada pihak lain, dan mengunci perangkat, melakukan filterisasi mesin pencarian, dan tidak membuat sembarang tautan, dan selalu melakukan logout akun. Yang keempat ialah mengelola privasi, mengedukasi pentingnya menjaga keamanan data diri agar terhindar dari penipuan dan pemalsuan identitas. Hal yang bisa diedukasikan seperti tidak memberikan data diri pada jejaring sosial, tidak menerima pertemanan dengan orang yang tidak dikenal, hingga tidak memberitahukan lokasi kepada jejaring sosial. Yang kelima ialah berpikir kritis. Kita harus mampu menanamkan pola pikir kritis dalam memilih-milih dan menganalisa informasi. Kita bisa menanamkan paradigma berpikir kritis dengan membangun pertanyaan 5W1H. Siapa yang memberikan informasi, apa yang dikatakan, di mana hal itu terjadi, kapan itu dikatakan, mengapa dan bagaimana. Yang keenam, empati digital. Kita juga bisa menumbuhkan rasa empati digital dengan memberikan pengertian untuk tidak pamer di media sosial, mengajarkan untuk meminta maaf jika berbuat salah, hingga tidak meneruskan pesan atau video perundungan di media sosial. Terima kasih. Oke teman-teman semua, jadi di sini udah di penghujung presentasi kami. Saya selaku moderator ingin memberikan kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu bahwa keberadaan media baru memberi ruang tersendiri bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan gagasannya. Beragam bentuk kelebihan yang ditawarkan menjadikan media baru sebagai media alternatif di samping media konvensional yang ada. Dalam membangun sebuah demokrasi, maka keberadaan ruang publik mutlak harus ada. Di samping itu, untuk membangun masyarakat yang madani, masyarakat yang berbagi minat, tujuan, dan nilai tanpa paksaan. Oke teman-teman semua, jangan pernah menganggap bahwa media baru itu adalah media ancaman bagi diri kita sendiri. Tapi jadikanlah media baru itu sebagai media alternatif kita. Karena dengan adanya media baru dapat mempercepat kita dalam melakukan sesuatu hal, memangkas hambatan jarak, dan lain sebagainya. Masih banyak fungsi-fungsi atau manfaat-manfaat lain dari media baru itu. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.